liburan ke Malang, apa nih yang akan Anda cari travelers? Apakah pemandangan yang indah, hawa yang sejuk, arena agrowisata edukatif, ataukah mungkin tempat wisata yang lengkap? Selain memang terkenal dengan pemandangan alam dan hawa sejuknya, Malang juga berkembang menjadi kota wisata dengan banyak tempat rekreasi. Salah satu tempat rekreasi yang wajib Anda kunjungi selama berlibur di Malang adalah Museum Angkut. Ada apa di sini? Yuk, ikut saya yuk. Karena Museum Angkut ini bukanya dari jam 11 siang ya travelers, saya memutuskan berangkat jam 1 siang. Biar bagaimanapun, setelah makan siang perut kenyang, jalan-jalan pasti juga akan kerasa nyaman. Bener gak sih? Oke, saya sudah sampai depannya pintu masuk museum. Tunggu apa lagi? Yuk, kita langsung keliling. Setelah masuk dari gerbang museum, Mila nggak langsung masuk ya travelers. Saya terpesona dengan yang ada di sebelah kiri gerbang, yakni pick up pada tahun 1952 yang kayaknya memang sengaja diletakkan di sini untuk welcoming. Dan jujur ya, Mila baru tahu kalau mobil pick up dulu tuh kayak begini. Mobil ini masih sangat kokoh loh, beneran. Kemudian di belakangnya pick up ada heli yang juga sangat menawan, dia berwarna merah. Wih, beneran, dia ganteng banget. Apalagi foto sama dia, yakin hasilnya bakalan cakep. Biar bagaimanapun untuk mengelilingi Museum Angkut saya harus punya tiket. Yuk, ikut saya mengantri tiket di sini. Tiket sudah diikatkan di tangan. Langsung, yuk travelers, kita lihat di dalam ada apa sih? Sesuai dengan namanya, di sini Anda akan menemukan beraneka ragam bentuk transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Salah satunya adalah sepeda gayung yang menarik perhatian saya nih. Wih, keren ya. Pecinta barang-barang klasik, saya pikir Anda wajib kesini ya. Bernostalgia yuk, menikmati mereka. Wih, ini nih. Hanya di sini nih ya, saya bisa melihatnya. Yaps, Soekarno Center. Menarik nih. Masih di zona edukasi ya travelers. Di zona ini terdapat kendaraan yang berusia lebih dari 70 tahun, yakni Windsor Deluxe dan juga Siwalet. Dia adalah nama helikopter ex kepresidenan RI. Kalau berbicara barang klasik travelers, kira-kira Anda punya nggak sih mobil impian gitu? Jika ada, coba Anda tulis di kolom komentar. Dan tolong perhatikan satu mobil buatan tahun 1964 ini travelers. Wih, gila, ini mulus banget. Hey, serius, Mila langsung terpesona melihatnya. Yuk, cek bagian dalamnya. Wah, rasanya udah gatel aja pengen duduk di jok hitam ini nih ya. Ya, mobil mewah yang diproduksi oleh Ford ini ternyata unik banget. Uniknya apa sih? Seri ini ada dalam 11 generasi yang berbeda. All the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had. Puas keliling zona edukasi lantai 1, Mila lanjut nih ke rute lantai 2 ya. Dan apa saja yang akan saya temui di sini? Monggo. Di ujung tangga terakhir, becak terbang di langit Jalan Malioboro ini adalah alat angkut pertama yang menarik perhatian Mila. Oh ya travelers, di lantai 2 atau Garbarata area ini adalah zona edukasi pengetahuan sejarah perkembangan sarana transportasi. Salah satunya adalah barang ini nih.
kerasa berat sih. Travelers, jika Anda ingat, pikulan ya dia namanya yang sedang Mila bawa ini. Jujur banget loh ya, dia ini sangat berat ya, meskipun terbuat dari bambu, tapi kerasa pegel aja di pundak. Ini adalah alat untuk membawa beban yang akan dipikul. Wah, saya sepertinya sudah tidak mampu nih. Orang dulu memang hebat-hebat ya, kuat banget pundaknya. Selain pikulan, ada juga cikar. Kalau yang satu ini, kira-kira apakah Anda tahu travelers? Jika orang Jawa dulu itu pernah membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Iya, ini dia nih buktinya. Orang Jawa menyebutnya dengan jung. Dan dikutip dari National Geographic ya, pembuatan kapal raksasa ini tidak menggunakan paku maupun besi. Wah, sangar enggak tuh? Yang lebih sangar lagi nih travelers, di era 1500-an orang Jawa itu dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara. Selain jung Jawa, jung Cina juga on display di sebelah jung Jawa bersama dengan kapal-kapal yang lain di dalam Museum Angkut Malang ini. Lanjut, Mila menuju ke Apollo View yang terletak di luar ruangan lantai 2. Apollo View di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Saya bisa menikmati kota batu dengan leluasa. Apollo. Mendengar nama ini, Mila ingat betul ya dengan misi luar angkasa Amerika Serikat yang mendaratkan manusia pertama di bulan pada 20 Juli 1969. Next, saya menuju heliport atau zona runway 27, berada di lantai 3 dari gedung utama. Ya, saya bisa melihat beberapa helikopter berjajar dengan rapi di ruangan terbuka ini. Ada beberapa helikopter di sini yang tersedia dan bisa sekali dijadikan background untuk foto. Naik satu tangga lagi. Inilah lantai paling atas di Museum Angkut. Lantai terakhir ini sangat berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya ya travelers. Lantai ini disulap menjadi tempat simulasi di dalam pesawat. Wow, benar-benar dibuat semirip mungkin dengan kendaraan aslinya. Dan satu lagi, pengunjung juga disambut dengan pramugari cantik yang siap mengajak berkeliling di dalam pesawat. Asik. Gak perlu takut tersesat ya travelers. Memasuki tempat simulasi di dalam pesawat ini membuat saya baru tahu nih travelers, seperti apa ruangan VIP yang digunakan oleh presiden di dalam pesawat. Selain itu, Anda pun bebas mengambil gambar atau pose di ruangan ini. Jika Anda sendiri, tenang saja, ada kakak pramugari yang siap membantu mengambilkan gambar Anda dengan sempurna. Next, kita intip ruang makan presiden ya, dan Anda pun juga bisa mengambil gambar ala-ala di sini. Ala-ala bapak atau ibu negara gitu maksudnya. Wah, ternyata ruang makan presiden adalah ruangan terakhir. Kemudian, Anda akan langsung disuguhkan dengan tangga turun. Ya, kurang lebihnya seperti ini nih travelers, pesawat presiden jika dilihat dari luar. Biasanya sih ya, saya hanya bisa melihat lewat televisi. Tapi hari ini, sayalah yang jadi penumpangnya. Apakah saya presidennya? No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this
Setelah mendarat dengan selamat, akhirnya sampai juga saya di luar negeri. Sayangnya bukan luar negeri beneran ya travelers. Lanjut, ini adalah zona Chinatown atau pecinan. Warna merah menyala itu mendominasi desain area ini, lengkap dengan lampu lampion merah yang digantung di tengah jalan. Mila lanjut lurus, nggak mau belok-belok ya travelers. Karena kebetulan nih hari ini kurang lebih sudah jam 3:30 sore, Mila mau membawa Anda melihat pertunjukan di Gangster Town. Ada apa sih? Ya, pertunjukan atau atraksi kebut-kebutan hari ini disebut dengan namanya Man on Fire. Wow, bagaimana travelers? Jika Anda suka dengan aksi menegangkan, saya pikir ini sangat cocok sekali untuk Anda. Weng, weng. Gila. Seru gak sih travelers? Yaps, kota gangster seolah-olah membawa saya ke negara Amerika kuno. Selain itu, ada banyak jenis kendaraan retro nih yang asalnya dari Amerika sana. Tapi Anda jangan salah loh ya. Kendaraan-kendaraan di sini ini masih berfungsi dengan baik. Dan tidak cukup sampai di sini travelers. Kayaknya masih panjang. Lanjut, yuk. Museum Angkut yang merupakan museum transportasi dan tempat wisata modern yang terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ya, sekitar 20 km dari kota Malang, dan karena museum ini terletak di kawasan seluas 3,8 hektar, Museum Angkut sendiri didirikan pada bulan Maret 2014 travelers dan memiliki lebih dari 300 koleksi jenis angkutan tradisional hingga modern. Museum Angkut terletak di Jalan Terusan Sultan Agung nomor 2, Ngaklik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, demikian travelers informasi Mila kali ini di Museum Angkut. Terima kasih ya sudah subscribe. Minggu depan Mila mau kemana ya? Pokoknya ketemu lagi deh minggu depan. See you, bye-bye.